Selamat jumpa kembali para siswa yang hebat. Hari ini kita akan mendalami soal dari bab 1 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Semoga dengan bahan ini, materi yang sudah dibahas sebelumnya semakin bisa memahami dan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Selamat menyimak. 1. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kunci jawaban 1. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah dua konsep yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan tanggung jawab individu atau entitas terhadap hukum dan masyarakat. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang keduanya. Pelanggaran hak human rights violation. Pelanggaran hak terjadi ketika hak asasi manusia individu atau kelompok dipandang telah dilanggar oleh pemerintah, entitas swasta, atau pihak lain. Ini dapat mencakup berbagai jenis hak, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa contoh pelanggaran hak meliputi 1. Pelanggaran hak sipil dan politik. Contohnya adalah penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penangkapan tanpa alasan yang jelas, atau pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul. 2. Pelanggaran hak ekonomi dan sosial. Ini dapat termasuk pemiskinan ekstrem, ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrem, atau penolakan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. KILO pengingkaran kewajiban breach of obligation. Pengingkaran kewajiban merujuk pada ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur oleh hukum atau norma-norma tertentu. Ini bisa berarti bahwa seseorang atau entitas gagal memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan untuk mereka sesuai dengan hukum, peraturan, atau kontrak. Beberapa contoh pengingkaran kewajiban mal EPUTI.2, pelanggaran kontrak, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah kontrak. Pelanggaran hukum, ketika seseorang atau entitas melanggar hukum atau peraturan yang mengatur perilaku mereka, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran pajak. DNL lain. Soal KE2. Mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam hidup bernegara? Kunci jawaban NO2, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam hidup bernegara karena hubungan yang saling terkait antara hak dan kewajiban ini adalah dasar dari kontrak sosial yang membentuk dasar dari masyarakat yang beradaptasi dengan memiliki hak dan kewajiban. Setiap warga negara berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan masyarakat yang adil, aman, dan berperi kemanusiaan. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk tatanan sosial yang stabil dan beradab, di mana hak-hak individu dihormati dan kewajiban sosial dipenuhi. 3. Penyebab apa yang membuat adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban WNA? Ada banyak penyebab yang dapat menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara Indonesia WNA. Beberapa penyebab umum termasuk 1. Ketidakpahaman atau kurangnya pendidikan. Ketika individu tidak memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik, mereka mungkin secara tidak sengaja melanggar hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban mereka dengan benar. Pendidikan yang kurang atau minim dapat menjadi penyebab utama ketidakpahaman ini. 2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat menyebabkan beberapa individu atau kelompok merasa bahwa hak-hak mereka tidak diakui atau diperlakukan dengan tidak adil. Ini bisa memicu ketegangan dan pelanggaran hak. 3. Korupsi dan kepemimpinan yang buruk. Korupsi dalam pemerintahan atau masyarakat dapat mengarah pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kepemimpinan yang buruk atau otoriter juga dapat mengekang hak individu dan mengganggu kewajiban yang benar. Nomor soal 3. Berikan contoh kasus yang di dalamnya terdapat unsur pengingkaran kewajiban warga negara.
Berikut adalah beberapa contoh kasus di mana terdapat unsur pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Pajak penghasilan. Seorang warga negara yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi, namun tidak membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku adalah contoh pengingkaran kewajiban. Kewajiban warga negara adalah membayar pajak sesuai dengan undang-undang untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. 2. Pemilihan umum. Seorang warga negara yang memiliki hak suara tetapi memilih untuk tidak memilih dalam pemilihan umum adalah contoh pengingkaran kewajiban politik. Kewajiban warga negara adalah berpartisipasi dalam proses demokratis dengan menggunakan hak pilih mereka. Dan lain-lain. Soal nomor 5, perhatikan kasus berikut. Pada tanggal 7 Desember tahun 2000 terjadi penyerangan massa terhadap salah satu instansi pemerintah di negara A. Penyerangan tersebut menewaskan seorang aparat keamanan dan 3 aparat lainnya luka-luka. Pasca penyerangan, aparat melakukan operasi pengejaran dan penyekatan ketiga asrama mahasiswa dan 3 permukiman penduduk sipil. Aparat melakukan perusakan, pemindahan paksa involuntary displaced persons, ancaman, pemukulan, dan pengambilan hak milik mahasiswa. Tentukan pengadilan yang sesuai untuk mengadili kasus tersebut jika dikaitkan dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus ini melibatkan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia HAM yang serius, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemindahan paksa, ancaman, pemukulan, dan pengambilan hak milik. Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia, ada beberapa pengadilan dan mekanisme yang dapat dipertimbangkan. Pengadilan Umum Indonesia. Kasus ini dapat diajukan di Pengadilan Umum Indonesia, terutama jika pelaku adalah warga negara Indonesia dan ada cukup bukti untuk menuntut mereka di bawah hukum pidana nasional. Pengadilan Hak Asasi Manusia HAM di Indonesia. Pengadilan HAM Indonesia adalah lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kasus ini sangat sesuai dengan lingkup pengadilan HAM jika ada cukup bukti yang menunjukkan pelanggaran HAM yang serius. Pengadilan internasional jika pelaku adalah aktor non-negara atau kasus ini dianggap sebagai pelanggaran HAM lintas batas, maka pengadilan internasional seperti Pengadilan Kejahatan Internasional International Criminal Court (PCC) atau Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICT) mungkin dapat mempertimbangkan kasus ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga independen di Indonesia yang memiliki mandat untuk menyelidiki pelanggaran HAM. Mereka dapat memulai penyelidikan dan menyampaikan temuan mereka kepada pengadilan. Terima kasih, Tuhan memberkati.